Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pemirsa di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama kita di sini dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas topik-topik keluarga, topik-topik keseharian, dan berbagai hal lainnya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu muraqabah, hidup dalam pengawasan Allah. Nah, seperti apakah nanti kita akan dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa sekali. Sudah ada di samping saya, Ustadz Ashad dan Ustadzah Safana Intani, atau yang akrab kita sebut dengan Ustadzah Intan gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat dan semangat, luar biasa. Sudah sehat, ini fisiknya dan tambah semangat gitu ya, jiwanya, luar biasa. Oke, nah seperti kita tahu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita mungkin kesannya tidak pernah diawasi gitu ya. Kita bisa berlaku semau kita, seenak kita, seolah-olah tidak ada yang mengamati perbuatan kita. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Di Islam kita mengenal muraqabah gitu ya, konsep muraqabah. Seperti apakah itu, pentingnya itu, dan kemudian bagaimana membangun muraqabah gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengobrol lebih lanjut dengan kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin untuk pertama-tama kita ke Ustadzah Intan terlebih dahulu ya. Iya. Ustadzah. Kita semua tahu, semua manusia itu sudah banyak yang memahami bahwa kita selalu diawasi oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan kesadaran itu, kenapa ya masih banyak orang-orang yang kemudian ya melanggar kemudian perintah Allah, ajaran Allah. Kira-kira menurut Ustadzah Intan seperti apa, Ustadzah Intan? Ya, memang pada dasarnya manusia itu dilahirkan dengan dalam keadaan fitrah. Artinya dia punya nilai-nilai kepercayaan keilahian kepada Allah. Sebagaimana hadis Muslim itu bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi meskipun seorang manusia itu pada awalnya cenderung kepada kefitrahannya, percaya kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, tetapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, kesadaran itu bisa jadi mengikis atau bahkan sama sekali hilang. Nah, berarti faktor eksternal yang ada di luar diri manusia itu memang sangat berpengaruh, bahkan punya pengaruh yang dominan. Untuk itu manusia memang seharusnya selalu melakukan apa ya istilahnya, upaya ikhtiar untuk menumbuhkan kembali kesadaran spiritual yang ada di dalam dirinya, agar pengaruh eksternal yang membuat dia lalai dan lupa dari eksistensi diri yang sebenarnya itu tidak terkikis atau hilang. Sebagaimana kita ketahui zaman sekarang informasi begitu banyaknya dan banyak sekali tawaran-tawaran ajaran dan ideologi yang seringkali tidak sesuai dengan fitrah manusia. Misalkan gaya hidup yang materialisme, individualisme. Jadi materialisme yang kehidupan hanya berfokus pada materi, sehingga yang imateri, yang sebenarnya ini adalah substansi kemanusiaan, itu sering hilang. Jadi ketika manusia berorientasi hanya yang bisa dia lihat dengan indera, itu yang dia yakini ada, itu menjadikan bahwa ada eksistensi-eksistensi lain yang di luar itu yang sebenarnya lebih substantif, itu tidak dia sadari. Nah, untuk itu, agar kita kemudian tidak terbawa kepada paham materialisme tadi, kemudian pragmatis, hanya tujuan kesenangan yang sesaat, kita perlu selalu melakukan penyadaran diri. Nah, karena pengaruh eksternal ini memang sangat luar biasa ya, sangat besar pengaruhnya, agar kita tidak terjebak kepada sikap materialisme, pragmatisme, individualisme, bahwa kita ya eksistensi kita manusia ya suka-suka gitu ya. Kita seringkali kehilangan kesadaran bahwa sebenarnya
kita selalu dalam pengawasan Allah. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 4 ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi Allah itu selalu besertamu dimanapun kamu berada. Nah, perintah ini ditujukan kepada manusia karena memang hakikatnya manusia tadi meskipun dia punya fitrah keilahian gitu ya, tetapi karena pengaruh eksternal manusia itu tempat mahalul khotok wanisyan ya, tempat salah dan lupa sehingga seringkali melupakan eksistensi dirinya. Makanya kemudian diingatkan Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum gitu. Apalagi kemudian ketika manusia punya sebuah komunitas, kelompok terdekat gitu ya, misalkan keluarga yang tidak mendukung proses penyadaran eksistensi ini, maka bisa jadi dia terbawa gaya hidup paham yang sekarang banyak sekali ada di sekitar kita, sehingga kita lupa kepada bahwa sesungguhnya hidup kita dimanapun dan dimanapun selalu dalam pengawasan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti diawasi oleh Allah, dan nanti apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya sekecil apapun ya, baik itu yang baik ataupun yang jelek gitu ya, sebagaimana dikatakan Allah di dalam surat Al-Zalzalah ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, apapun sekecil apapun, sebesar biji sawi apa yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan, pasti yarahu, Allah akan melihat mereka, melihat kalian. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sekecil apapun perbuatan jelek yang kamu lakukan, Allah pasti melihatnya. Jadi ya kira-kira begini. Jadi orang-orang yang orang-orang yang dia itu sudah tahu kalau dia itu diawasi, tapi kemudian tetap melanggar aturan-aturan Allah itu ya karena kekurang keyakinan terhadap itu ya. Jadi termasuk kayak seperti ya. Jadi orang ujian gitu. Orang ujian itu kan dia itu ikut ujian. Dia yakin diawasi oleh para pengawas. Tapi kalau dia nggak takut sama pengawasnya ya dia bisa berbuat macam-macam gitu kan ya. Nah, itu kayak artinya orang yang orang yang dia sebenarnya tahu bahwa diawasi ya, dengan tadi bahwa apapun nanti orang akan dibalas dengan balasan yang sesuai dengan amalnya gitu kan. Tapi karena dia tidak yakin bahwa terhadap atau tidak punya iman, sehingga kemudian dia nggak takut sama yang mengawasi ya dia akan tetap melanggar. Nah, poinnya mungkin itu ya. Jadi memang orang sudah tahu kalau dia diawasi, tapi karena nggak punya iman ya, diawasi siapapun ora wedi gitu, nggak takut ya kan. Jadi makanya kalau di ujian-ujian itu kan biasanya yang mengawasi dari sekolah lain, karena nanti kalau dari sekolah sendiri bisa terjadi KKN, itu kolusi, didiamkan, nyontek, didiamkan, malah kadang-kadang di beberapa sekolah itu yang nakal itu kemudian malah kepean dikasih yang ngawas itu ngasih contoh. Nah, itu kan itu pengawasnya itu pengawas nakal gitu. Nah, Allah pasti adil gitu. Jadi kalau dia itu memang melanggar aturan Allah ya akan dihukum. Nah, ini karena orangnya nggak punya iman, dia tahu diawasi ya tetap gayal saja gitu. Ini mungkin poinnya di situ ya kalau. Mungkin ada kira-kira supaya dia yakin memberitahu itu ya yang membangun jadi seperti apa gitu. Sudah Intan. Jadi di dalam hal ini berarti ada masalah dengan kualitas keimanannya ya. Jadi kalau iman itu kan yazidu wa yanqus ya. Sering kali bisa bertambah, bisa berkurang. Untuk bertambah maka dia perlu disiram, kayak kita merawat tanaman itu ya. Perlu disiram, bahkan perlu dipupuk ya agar dia tumbuh subur gitu ya. Agar iman itu tetap melekat di dalam diri kita, sehingga kemanapun kita berada
kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada beberapa kelompok pengajian yang membahas khusus tentang ini, yaitu ma'iyatullah gitu ya, kebersamaan kita dengan Allah. Agar ini tadi iman itu tumbuh subur dan dalam situasi apapun, misalkan ada sesuatu yang tidak mendukung, ketika lingkungan tidak mendukung, dia bahkan bisa mengoreksi lingkungannya agar menjadi baik gitu ya. Jadi memberi nutrisi terhadap iman ya. Iya, Nah, kalau jasmani makanannya kan berwujud makanan. Nah, kalau rohani atau iman itu kira-kira makanannya kemungkinan saya pasti ilmu gitu ya. Iya. Ilmu dan dzikir. Jadi supaya orang itu meningkat keimanannya sehingga dia menjadi terkontrol dengan muraqabah itu, dengan pengawasan Allah itu, maka ya dia selalu berusaha untuk memperdalam ilmu, karena nutrisinya iman itu adalah ilmu dan dzikir gitu ya. Dzikrullah. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata ada banyak faktor yang kemudian menjadikan atau ada beberapa faktor yang kemudian menjadikan kita atau sebagian orang di masyarakat kita terkadang lalai gitu, atau malah tidak menghiraukan ajaran-ajaran Allah. Nah, kira-kira nanti seperti apa kemudian kita untuk agama Islam mengingatkan terkait hal itu supaya kita lebih ingat lagi bahwa kita diawasi oleh Allah, akan seperti apakah itu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. We are UAD. We are UAD. Oke, kembali lagi bersama kita dalam acara obrolan Sakinah membahas tema muraqabah, hidup dalam pengawasan Allah. Nah, di dalam Islam kita mengenal yang namanya ihsan, yang salah satu prinsipnya adalah muraqabah atau perasaan diawasi oleh Allah. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada Ustadz Azhad. Ini Ustadz Azhad, tadi kita sudah sedikit menyinggung di awal, tapi sebenarnya yang namanya konsep muraqabah itu apa sih pentingnya untuk kita sebagai seorang muslim miliki hari ini? Ya, kalau orang punya iman, maka muraqabah itu membuat dia itu, karena dia yakin bahwa dia hidupnya selalu dilihat oleh Allah, tidak ada tempat di mana kemudian dia tidak dilihat oleh Allah, maka dia akan senantiasa menampilkan diri yang terbaik di hadapan Allah. Ya, ini karena yang terbaik memberi balasan terhadap amal itu hanyalah Allah. Kalau manusia sudah dikasih kebaikan itu belum tentu baik.
gitu ya. Jadi sudah dia diperbuati baik atau dibaiki gitu. Kemudian balasannya buruk juga mungkin. Nah, ini tidak demikian dengan Allah. Allah adalah zat yang pemberi balasan yang terbaik. Nah, karena itu setiap orang seharusnya menampilkan diri yang terbaik di hadapan Allah. Dan tidak ada satu ruang pun yang Allah tidak melihat dia. Bersembunyi dimanapun Allah tahu gitu. Dia ingin melakukan kejahatan di tempat yang sepi, tidak ada orang, di tempat yang gelap, kemudian lampu semua dimatikan, Allah tetap tahu gitu. Nah, sehingga karena dia tahu bahwa Allah itu pasti tahu, maka dia nggak main-main gitu. Nah, fungsi muraqabah itu adalah menjadi satu alat kontrol diri, di mana kemudian kita melakukan sesuatu itu selalu berusaha tampil baik gitu ya, terlalu baik karena apa? Karena dilihat Allah, kan begitu Bu Intan ya. Iya. Jadi Bu Intan paling punya pengalaman nih, kira-kira. Jadi kita barangkali bisa ya, saya barangkali bisa saya di belakang Bu Intan melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan Bu Intan. Misalnya loh ya, misalnya contohnya karena saya makan makanan yang gitu kan Bu Intan nggak suka gitu. Tapi kan saya bisa melakukan di belakang Bu Intan. Nah, iya nggak? Tetapi pastilah kalau kemudian itu bentuknya adalah bentuk-bentuk kemaksiatan, pastilah kita melakukan sesuatu itu tetap Allah melihat gitu. Kita bisa menyembunyikan dari orang, tetapi tidak bisa menyembunyikan dari Allah. Salah satu ayat yang saya ingat betul di dalam Al-Quran ada kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada orang-orang yang dia mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah mengatakan dia tidak beriman gitu sesungguhnya gitu. Jadi dia ini hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman gitu. Allah kok dihapusi gitu. Jadi ada karakter orang-orang yang dia mencoba dia ingin menipu Allah dan hari akhir itu menipu Allah dan orang-orang beriman itu seakan-akan dia bisa bersembunyi dari Allah. Padahal kan apapun yang dilakukan, bahkan apa yang tersembunyi dalam hatinya saja itu Allah tahu gitu. Dan setiap kejadian di dunia ini dia tahu bahwa Allah itu daun-daun yang gugur aja tahu kok. Apalagi kemudian perbuatan orang. Nah, sehingga dengan demikian gitu, kalau dia tahu bahwa setiap apapun yang dilakukan itu diawasi oleh Allah dan dia tidak bisa menipu Allah, ya, maka ya dia pasti akan melakukan hal yang terbaik. Ya, menghindari hal-hal yang buruk yang membuat Allah benci kepada dia. Walau kalau hidup itu dibenci oleh Allah itu sudah sangat menyiksa gitu. Bagaimana? Ya, hidup itu kalau dibenci Allah, ya, itu kita itu sangat tersiksa. Kenapa? Karena semua kehidupan kita menjadi buruk gitu. Tidak ada berkahnya sama sekali. Tapi kalau kehidupan kita mendapat cinta ya dari Allah, maka kehidupan kita menjadi indah gitu. Masalah-masalah yang kita hadapi menjadi ringan. Nah, kemudian apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap menghadapinya dengan kebahagiaan gitu. Kurang ya tetap bahagia, lebih ya tetap bahagia, punya istri yang agak cerewet ya tetap bahagia, alhamdulillah enggak ya gitu ya. Apalagi kalau cerewet banget. Ya, punya anak-anak yang lucu-lucu bahagia, punya anak-anak yang agak nakal-nakal sedikit ya bahagia, berarti kreatif gitu kan. Jadi itu kalau Allah memberikan cintanya kepada seseorang, maka kehidupannya menjadi menyenangkan, menjadi kebahagiaan. Ya ada sih waktu-waktu tertentu Allah menguji dia gitu. Karena memang Allah dalam ukuran tertentu menguji dia gitu. Tetapi ujian itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat dia gitu. Karena sebagaimana ujian itu, kalau dia lulus tes, lulus ujian, maka dia akan naik kelas gitu, naik level gitu ya gitu. Kalau naik level kok kayak game ya. Ya, jadi naik tingkat, naik kelas ya gitu. Maka dia derajatnya lebih tinggi lagi karena sudah lolos
ujian. Nah, jadi itu pentingnya muraqabah. Ya, mungkin Bu Intan punya pengalaman nggak? Kalau saya begitu. Jadi selalu ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka ya kita akan semakin terkontrol gitu ya. Jadi semacam remnya gitu Iya. ya. Loh, karena apa yang kita sembunyikan dalam hati aja bisa. Ya. Kita bisa sih ngomong pada manusia, wah aku ikhlas gitu ya. Aku memberikan dengan ikhlas. Aku aku berbuat kepadamu tidak punya tendensi apa-apa. Itu yang diomongkan. Di hatinya bagaimana? Ya, hanya Dia dan Allah yang tahu, dan Allah pasti tahu gitu yang apa yang dilakukan. Itu yang disebut. Nah, perasaan muraqabah itu atau muraqabah itu menjadi penting karena kemudian kalau dia sadar, maka ya dia akan berhati-hati berkata-kata gitu. Maka ada salah satu hadis Rasulullah itu kan ukuran iman itu kan menjaga lisan itu ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau jika tidak bisa diam. Itu jadi kata-kata yang baik itu lahir dari keimanan itu. Nah, keimanan itu mungkin akan bisa diingkari kalau dia tidak yakin bahwa Allah melihat dia dalam setiap kondisi gitu. Tapi kalau dia yakin bahwa dimanapun dia berkata-kata, disembunyikan, bahwa kemudian kalau di bawah tempat tidur dia hanya ingin untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, Allah tetap melihat. Maka dia tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang buruk karena dimanapun tempat, kapanpun waktunya, Allah pasti melihat dia. Dan itu yang membuat di setiap waktu dia terus menjaga diri untuk tidak mendapatkan kebencian dari Allah, agar hidupnya itu bahagia. Gitu. Luar biasa. Kira-kira gitu toh? Iya. Bu Intan ada yang mau ditambahkan? Hampir mirip ya tadi mukorobah dengan konsep ini ya. Selalu dalam pengawasan Allah dan konsep ini selalu merasa dekat dengan Allah gitu ya. Takorup ya, korib gitu ya. Bahkan dalam satu ayat ya dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita ya. Itu menunjukkan kita sendiri sebagai manusia tidak tahu urat nadi kita itu letaknya di mana, posisinya dan di mana. Tetapi Allah itu innallaha alimum bidzati sudur, sebagaimana Pak Asep kemukakan di relung hati kita yang paling dalam, bahkan kita sendiri seringkali tidak tahu ya, misalkan apa ya, bahwa kita sebenarnya ada syirik kecil di dalam hati kita ya, tapi kita sering tidak sadar karena menempatkan selain Allah itu sama atau bahkan lebih tinggi gitu ya. Kita sering tidak sadar, tetapi Allah itu tahu gitu. Maka sebagai orang Muslim ketika misalkan kita diingatkan Allah, misalkan lewat cobaan, lewat teguran orang lain, kita harus peka gitu ya. Begitu kita diingatkan, oh ternyata saya diingatkan Allah, dan alhamdulillah saya belum begitu belum begitu ekstrim ininya ya tindakan saya gitu. Jadi sebagai seorang Muslim kita harus selalu, selain menjaga iman, kita harus selalu peka respon terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, sehingga bisa di proses evaluasi diri yang terus menerus agar iman itu tetap tumbuh gitu. Jadi berarti kira-kira kan gini, kok untungnya atau pentingnya muraqabah itu yang pertama kan kemudian itu menjadi kontrol diri, self kontrol terhadap diri kita. Kita mengkontrol perbuatan kita agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita karena kita tahu nanti apapun yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, maka ya kemudian kita menyiapkan seluruh kegiatan aktivitas-aktivitas kita untuk hal yang baik saja. Karena apa? Ya karena kemudian ketika kita nggak siap, ketika kemudian Allah menentukan satu momentum tertentu yang kita harus siap atau tidak siap menghadapi, maka kita sudah siap dengan persiapan yang sudah kita lakukan itu. Nah itu maka muraqabah itu selain kemudian juga berkaitan dengan kontrol diri, juga berkaitan dengan kemudian kita terus memacu diri, meningkatkan diri agar kita meningkatkan kualitas kita gitu. Sehingga setiap momentum yang diberikan Allah, yang didatangkan Allah kepada kita, maka kita siap untuk menghadapinya dengan cara yang terbaik gitu. Kita itu saya
menulis tadi di sebuah kesempatan saya sampaikan kepada teman-teman, kita itu cukup menjadi orang yang baik, ya, hidup kita itu cukup menjadi orang yang baik dengan melakukan segala hal secara terbaik atau melakukan semua hal yang kita lakukan dengan cara terbaik. Tidak perlu berambisi menjadi orang terbaik, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Cukuplah menjadi orang baik yang melakukan segala hal dengan cara-cara yang terbaik. Ini adalah bagian dari kesadaran yang lahir dari muraqabah gitu. Menarik. Itu tadi pentingnya kita memiliki sifat atau kesadaran diri bahwa kita diawasi oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bagaimana kemudian kita membangun muraqabah ini di dalam diri kita dan bahkan juga di keluarga? Kita akan membahas setelah yang satu ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah membahas tema muraqabah hidup dalam pengawasan Allah. Nah, kita bertemu, berinteraksi dan ngobrol belajar bersama dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Kita akan membahas setelah ini mungkin dengan ini ya, Ustadzah Intan ya. Kira-kira bagaimana kemudian Ustadzah membangun sifat atau karakteristik atau kesadaran muraqabah di dalam diri kita dan juga mungkin di keluarga. Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa aspek iman itu sangat penting agar kita punya karakter muraqabah dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan dalam situasi apapun. Begitu juga dalam hal pendidikan di dalam keluarga. Makanya kemudian Rasulullah berpesan kepada kita semua gitu ya, jika kita memilih jodoh ya, tungkahul mar'atu li arba'in gitu ya, seseorang itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jabaliha karena kecantikannya, dan wali diniha dan karena agamanya. Faktar bidzatid din. Jadi pilihlah agama, maka kamu akan mendapatkan semuanya. Demikian pula dalam pendidikan di keluarga yang ini menanamkan sikap kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi diri kita. Yang pertama ya, ketika kita membangun sebuah keluarga, maka harus dilandasi oleh fondasi iman gitu ya. Mempunyai kesadaran bahwa saya berkeluarga, membina hubungan dengan orang lain dalam satu biduk rumah tangga itu dilandasi oleh iman kepada Allah, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah agar ibadah saya semakin kuat, agar amal soleh saya semakin banyak, tidak karena yang lainnya. Insya Allah dengan niatan seperti ini gitu ya, akan membuat calon pasangan suami istri memiliki visi yang sama dalam menata rumah tangga, agar rumah tangga yang dibangunnya itu berdasarkan agama, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesepahaman yang demikian, insya Allah nanti ketika dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari akan lebih mudah gitu. Dalam membahas masalah persoalan yang dihadapi juga, termasuk ketika sudah lahir putra-putri kita yang ada di dalam sebuah keluarga, dan dalam kita mendidik mereka agar mereka pun punya sikap yang menjadikan kesadaran muraqabah billah ini tetap bisa ditanamkan gitu. Jadi sejak awal
aspek apapun, pilihan apapun, pertimbangan yang utama adalah hanya karena Allah. Jadi insya Allah dengan ini hidup akan lebih mudah dan lebih, sebagaimana ketika Pak Asa tadi ya, lebih barokah. Jadi barokah itu mempunyai arti bahwa kehidupan itu akan tercukupkan gitu ya. Karena kita sandarkan kepada Allah, maka insya Allah dalam situasi apapun, misalkan mungkin secara finansial kita tidak bagus-bagus amat, tetapi insya Allah dengan sikap bahwa inilah yang terbaik yang diberikan, yang dikhadirkan Allah kepada saya, maka insya Allah hidup itu bisa dinikmati dengan banyak bersyukur, akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, sikap-sikap kesadaran semacam ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita gitu ya. Karena kalau punya orang tua yang sudah kesadaran muraqabahnya sudah bagus gitu ya, insya Allah anak-anak akan, karena anak-anak kan mempunyai hati yang bening gitu ya, bening sebagaimana kaca. Ketika melihat satu kebaikan di sekitarnya, maka mereka akan lebih mudah untuk belajar gitu, untuk menyerap apapun yang dilihatnya gitu. Nah, untuk itu maka sebagai orang tua kita harus menjadi contoh figur tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Kita tunjukkan bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, kita punya kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah, sehingga sikap untuk selalu menjalankan yang baik dan meninggalkan yang buruk, yang kita sebut dengan takwa, itu selalu ada dalam diri kita. Kayak seperti yang dipesankan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kamu dimanapun kamu berada gitu ya. Tetapi sebagaimana manusia, sebagaimana kita katakan tadi bahwa iman itu bisa berkurang, bisa bertambah gitu ya. Nah, ketika iman kita berkurang gitu ya, atau mungkin pada suatu ketika kita mendapatkan godaan gitu ya, fa'at bi'is sayyi'atal hasanata, maka ikutilah perbuatan jelek itu, kesalahan kita dengan kebaikan gitu ya. Ketika kita terjerembab misalkan ya, maka kemudian kita lekas ingat kepada Allah, kita merasa diawasi kepada Allah dan beristighfar kepada Allah agar kesalahan kita diampuni Allah, dan kita berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama, dan justru kemudian kita berusaha menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan dengan melakukan sesuatu yang lebih baik gitu ya, dengan menutupinya dengan sebuah kesalahan dengan kebaikan. Jadi kita iringi kesalahan kita dengan kebaikan, dan di ujung hadis itu bersikap baiklah kamu kepada semua manusia gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ikhtiar manusia itu sebuah proses yang tidak pernah berhenti gitu ya. Jadi sesuatu yang memang harus kita lakukan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh agar apa yang kita selalu lakukan selalu dalam koridor jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu ini ya, proses itu juga ya, Ustazah Intan ya. Okay, jadi kalau Bu Intan ya, jadi kalau misalnya kemudian kita mendidik diri kita muraqabah itu ya memang selalu tadi dalam konteksnya berarti kan memang sejak awal komitmen dari Bu Intan kan menceritakan tentang keluarga itu pada awalnya dimulai dari mencari pasangan dalam pertimbangan iman. Jadi konsepsi muraqabah itu dimulai dari kesadaran juga tentang setiap pertemuan kita itu diniatkan karena apa? Karena pertemuan kita pun pasti dilihat oleh Allah. Allah pasti tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi salah satu bentuk dari mendidik diri untuk memiliki sifat muraqabah itu ya pertama adalah selalu berusaha untuk membersihkan niat. Nah ini jadi jangan sampai ada satupun niat yang buruk. Karena apa? Karena kalau sudah kita punya niat buruk, seakan-akan kita nggak diawasi oleh Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu niat-niat kita gitu. Jadi bagaimana cara mendidik pribadi kita ya dan bersihkan diri kita dari niat-niat yang buruk gitu. Nah, kemudian kalau mendidik keluarga ya yang pertama ketulusan. Kalau membersihkan niat, kalau untuk pribadi bersihkan niat, kalau untuk keluarga ya ketulusan.
melakukan sesuatu dengan cara tulus, tidak dengan cara untuk melakukan pencitraan. Ya kan? Ada orang-orang yang melakukan pencitraan itu, mungkin orang-orang di luar nggak tahu dia melakukan pencitraan, tapi anaknya tahu, keluarganya tahu, karena dia yang setiap hari itu. Nah, kalau keluarganya tahu, maka itu menjadi, ya tadi disampaikan Bu Intan tadi, itu menjadi contoh yang tidak baik. Nah, anak-anak terutama akan mencontoh perilaku orang tuanya. Orang tuanya itu kelihatan hanya baik ketika kemudian di banyak orang, maka dia juga akan melihat, oh, nah sehingga bagaimana timbul muraqabah? Karena kemudian anak itu melakukan sesuatu karena diawasi oleh orang lain, sebagaimana orang tuanya itu melakukan sesuatu karena dilihat oleh orang, gitu. Jadi istilahnya yang tren sekarang namanya pencitraan, istilah yang lain namanya riya, gitu kan? Ya kan, melakukan sesuatu bukan karena Allah, gitu. Nah itu, maka bagaimana cara mendidiknya? Ya kemudian orang tua atau sang guru atau pendidik harus menunjukkan ketulusan, ya. Ketulusan itu diomongkan mudah, tetapi prakteknya ya lumayan sulit, karena kemudian banyak sekali yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita itu kan inginnya ideal kan. Yang namanya murid itu ya harus hormat pada guru, yang namanya anak itu ya kemudian harus menghormati orang tua, itu kan ideal-ideal saja. Tapi kadang-kala ada kenakalan-kenakalan tertentu murid yang kemudian dalam perspektif guru bisa dianggap itu kurang ajar. Gitu. Kenakalan-kenakalan anak itu yang kemudian dianggap sebagai bagian dari pembangkangan orang tua, gitu. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau kemudian anak-anak itu kemudian sejak kecil ditunjukkan ketidaktulusan oleh orang tuanya, ya jangan pernah dia itu berharap anak itu akan tulus dalam hidupnya, akan melakukan sesuatu itu dalam kesadaran yang karena dia hanya diawasi oleh Allah saja. Karena dia akan melakukan sesuatu karena diawasi oleh orang lain, karena akan dilihat oleh orang lain, karena dia ingin mencitrakan diri di hadapan orang lain seperti yang orang tuanya mencitrakan kepada banyak orang, gitu. Nah itu maka tadi ya, jadi contoh teladan itu menjadi penting seperti yang dikatakan Bu Intan tadi. Nah, wujud yang paling penting untuk ditampilkan sebagai contoh itu adalah ketulusan. Tidak boleh kita itu di hadapan anak tidak tulus. Maka ya betul-betul dengan begitu kita jadi semakin menuntut diri kita untuk tampil terbaik, gitu. Jadi kita tidak perlu menjadi terbaik, gitu. Tapi kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Nah, karena itu akan dilihat oleh semua orang dan terutama oleh Allah, gitu. Kalau orang melihat kita dengan yang terbaik, insya Allah ya nanti juga orang tergerak untuk melakukan itu. Nah, walaupun ada yang kemudian kalau orang lain yang kemudian melihat kita sudah melakukan terbaik, kemudian iri dengki itu ya biasalah, gitu kan, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita kan melakukan yang terbaik, gitu ya. Ya, kita berusaha dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan baik, beramal dengan sebanyak-banyaknya, itu kemudian menimbulkan iri dengki, itu ya itu urusan orang yang dengki dengan Allah, bukan urusan kita. Tapi itu adalah bagian dari pendidikan anak untuk bisa muraqabah, menampilkan yang terbaik secara tulus karena dia dilihat oleh Allah, bukan karena dilihat oleh orang yang lain. Kira-kira gitu. Menarik sekali. Jadi ini ya, kalau ada yang mungkin sudah berkeluarga, berarti sudah ada tips-tipsnya bahwa orang tua ini kuncinya kalau mau mendidik sifat muraqabah. Nah, yang bagi yang belum berkeluarga tadi juga diingatkan, memilih pasangan juga harus berdasarkan niat agama, gitu ya, niat iman dulu, gitu. Luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Intan dan Ustadz Asyad. Nah, setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi, membangun muraqabah di lingkungan masyarakat, gitu, yang lebih luas di era sekarang ini. Begitu, sampai berjumpa lagi setelah yang satu ini. We are UAD.
kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah untuk mengupas tema Muraqabah, hidup dalam pengawasan Allah. Kita bersama Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan. Nah, kita akan beranjak ke Ustadz Ashad. Kali ini kita juga ingin bertanya nih Ustadz Ashad, bagaimana kemudian membangun sifat muraqabah di dalam sistem kehidupan sosial, mungkin di kantor, di pemerintahan, atau di organisasi mungkin? Ya, yang pertama kan muraqabah itu kan sesungguhnya kan bicara tentang pembentukan pribadi ya. Jadi ini adalah pembentukan pribadi yang mampu untuk melakukan kontrol diri, yang mampu untuk melakukan pemberdayaan diri, dan yang mampu untuk menampilkan diri secara tulus, gitu kan. Maka karena ini bicara tentang karakter itu, maka dalam konteks sosial, baik di kantor atau di organisasi atau di pemerintahan, maka konsep muraqabah itu dikembangkan dalam konsep pemberdayaan SDM. Ya, karena kan sebenarnya pemberdayaan SDM meskipun dalam konteks individu itu sifatnya pribadi, tetapi dalam konteks sosial itu bisa dikembangkan menjadi pengembangan SDM yang lebih luas lagi, tidak hanya sekedar pribadi. Karena memang dalam konteks pengelolaan organisasi, konteks pengelolaan di kantor, konteks pengelolaan pemerintahan, kadang memang atau bahkan inti pertama yang paling penting adalah manusianya. Ya, kita beli teknologi yang secanggih-canggihnya, kita buat mekanisme pengawasan sehebat-hebatnya, tapi kalau manusianya bejat, itu apa saja bisa disiasati gitu. Teknologi secanggih apapun, maka bisa disiasati gitu. Ya, pengawasan sehebat-hebatnya, maka itu bisa disiasati. Karena itu pembentukan SDM yang unggul itu adalah SDM yang salah satunya dia yakin betul bahwa apa yang dilakukan itu bukan hanya hanya harus dipertanggungjawabkan secara administratif di kantor, di organisasi atau di pemerintahan, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini karakter mendasar dari sumber daya unggul yang harus kita bangun dalam konteks sosial. Yang kedua, memang kemudian harus mewujudkan satu mekanisme pengawasan yang sifatnya terukur gitu. Jadi tidak lagi bisa sekedar normatif. Orang merasa bahwa kemudian dia yakin lah dia itu orang soleh, pasti dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu nanti akan akan dipertanggungjawabkan pada Allah. Nah, dalam konteks sosial, dalam konteks sistem, maka ini tidak benar. Karena kemudian selain individu yang harus dibentuk, juga harus dibuat sistem yang mampu mengkontrol. Ya, seperti adigium yang sering kita dengar, kejahatan itu tidak hanya karena niat buruk, tetapi juga karena adanya kesempatan. Nah, kesempatan itulah yang harus diminimalisir oleh sebuah sistem. Gitu. Jadi konteks muraqabah dalam pengertian ini harus diturunkan menjadi atau diobjektifkan, bahasa yang lebih tepatnya, diobjektifkan menjadi konsep pengawasan yang mampu untuk meminimalisir kesempatan-kesempatan orang untuk berbuat buruk. Nah, itu begitu. Selain SDM-nya, yang pertama SDM-nya dibangun, yang kedua mekanisme atau sistem pengawasannya dibangun. Ini dua hal ini nggak bisa dipisahkan. SDM-nya dibangun, tapi sistemnya nggak dibangun, ya lama-kelamaan orang akan berbuat semau-maunya karena nggak ada pengawasan sama sekali gitu. Nah, sistem pengawasan harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemudian tetap orang merasa bahwa dia juga ada yang mengawasi selain tentu saja secara pribadi dia diingat oleh Allah. Nah, jadi dengan demikian maka kemudian sistem pengawasan ini ya tentu harus dirancang secara baik, diperbaiki terus dan selalu dikembangkan sehingga kemudian selalu bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan orang untuk melakukan kejahatan.
Nah, yang ketiga, memang kemudian dibuat satu, jadi kalau sistem pengawasan sudah, kemudian yang ketiga dibuat satu bentuk hukuman dan hadiah atau imbalan dan hadiah terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan atau kinerja-kinerja yang dilakukan. Ya, sebagaimana kalau Allah jelas kalau ketika kemudian orang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran keburukan. Nah, itu diobjektifkan dalam satu sistem namanya reward and punishment. Jadi ada reward untuk orang-orang yang berprestasi, ada punishment untuk orang-orang yang dia melakukan pelanggaran prestasi, gitu kan? Gitu. Jadi itu harus dikembangkan begitu. Nah, jadi konsep muraqabah itu bisa menjadi konsep yang sifatnya sistem ketika dikelola dengan cara-cara yang profesional. Jadi menjadi konsep pengembangan SDM, menjadi konsep pengawasan yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, mampu untuk memberikan reward and punishment secara baik, gitu. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih Ustadz Asad. Nah, ini tadi sebenarnya banyak ya yang bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu, tapi karena waktu yang tersisa, kita akan mendengar mungkin closing statement yang kemudian bisa menegaskan kembali tentang konsep muraqabah ini. Mungkin dari Ustadz Asad dulu atau Ustadzah Intan dulu ini? Ya, Oke, Ustadzah Intan dulu. Silakan Ustadzah Intan. Jadi dari ngobrol kita tadi, kita dapatkan bahwa muraqabah itu sangat penting sekali, urgen sekali ya dalam kehidupan dimanapun ya, agar kita merasa dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah, maka apa yang kita lakukan selalu terkontrol gitu. Tetap istiqomah di Shirathul Mustaqim gitu ya. Jadi Allah itu selalu mengawasi kita sehingga kita berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah itu ya. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhuh. Jadi dimanapun kamu berada, disitulah kamu bertemu dengan Allah gitu. Jadi mari kita semua selalu menjadikan diri kita merasa diawasi muraqabah oleh Allah. Oke, luar biasa. Ustadz Asad? Ya. Saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang paling penting dalam hidup kita itu bukan menjadi yang terbaik. Karena menjadi yang terbaik itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi yang harus kita lakukan, yang harus kita usahakan adalah kita selalu menjadi orang baik yang melakukan semua hal dengan cara-cara terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi apapun yang kita temui harus kita lakukan dengan cara-cara yang terbaik, ya, tanpa harus berambisi menjadi orang yang terbaik, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Insya Allah dengan begitu maka Allah akan menempatkan kita kepada makom yang terbaik, ya, tempat yang terbaik, dan akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Saya kira ini kesadaran muraqabah yang saya pahami efeknya adalah, atau itu yang kemudian menjadi aktualisasi dari muraqabah itu. Oke, luar biasa sekali closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini. Kita semakin diingatkan tentang bagaimana kemudian membangun, menumbuhkan semangat muraqabah di dalam diri kita. Dengan kita memiliki kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu mengamati seluruh perbuatan kita, kita jadi selalu bisa menjaga dan mengontrol diri kita supaya kehidupan kita tertata dan pastinya insya Allah bahagia. Begitu para pemirsa sekalian, saya Ahimsa selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan berterima kasih atas segala perhatian. Makan bayam rasanya gurih. Salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.